Informasi lainnya pemirsa, Presiden Prabowo menyinggung soal kekayaan Indonesia yang telah dicuri oleh Belanda selama penjajahan dahulu. Ya, hal ini disampaikan saat memberikan sambutan pada pembukaan pameran pertahanan Indo Defense 2025 di G-Expo Kemayoran. Presiden Prabowo membuka pameran pertahanan Indo Defense 2025 di G-Expo Kemayoran. Presiden tiba di lokasi dengan menaiki kendaraan maung. Kedatangan Presiden Prabowo disambut barisan siswa sekolah dasar. Dalam pernyataannya, Presiden menyinggung soal kekayaan Indonesia yang telah dicuri oleh Belanda selama penjajahan dahulu. Yang menceritakan kepada kita bahwa selama Belanda menjajah kita, Belanda telah mengambil kekayaan kita senilai dengan uang sekarang senilai 31 triliun US dollar. Produksi domestik bruto kita sekarang adalah 1,5 triliun US dollar. Berarti kekayaan yang telah diberikan atau diambil dari bangsa Indonesia adalah sama dengan mungkin 18 kali seluruh produksi bangsa Indonesia, 18 kali GDP kita, atau sama dengan kurang lebih 144 tahun anggaran kita 140 tahun. Selain itu, Presiden Prabowo juga menyinggung soal pentingnya menjaga perdamaian lantaran perang menimbulkan kehancuran. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengeklaim banyak lembaga ekonomi di dunia yang memprediksikan jika Indonesia masuk daftar 5 negara dengan kekuatan ekonomi terbesar. Ya, selain itu menurut Prabowo, GDP di Indonesia merupakan salah satu yang tertinggi di dunia. Mengajarkan kepada kita, kalau kita sekarang berhasil menjaga kekayaan kita, mungkin GDP per kapita kita juga salah satu yang tertinggi di dunia, dan hampir semua lembaga-lembaga ekonomi dunia sudah meramalkan bahwa ekonomi Indonesia bisa menjadi mungkin 6 besar atau 5 besar dunia dalam waktu yang tidak lama lagi. 2045 hanya 20 tahun lagi. Anak-anak muda yang sekarang tadi dikatakan teknokrat muda yang umurnya sekarang 30, 25 tahun lagi mereka yang akan memimpin republik ini. Dan disitulah kita bisa mungkin keluar dari kemiskinan untuk seluruh rakyat kita. Tapi saya optimis, setelah saya mempelajari angka-angka, saya optimis kita bisa hilangkan kemiskinan dari Republik Indonesia jauh sebelum 2045. Itu keyakinan saya dan itu tekad saya. Sementara itu, Presiden ke-7 Republik Indonesia pasang badan terkait usulan pemakzulan Gibran yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI. Ya, usulan pemakzulan ini diklaim telah diserahkan Forum Purnawirawan ke Parlemen. Presiden ke-7 RI Joko Widodo pasang badan terkait isu pemakzulan putra sulungnya yang juga Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Usulan pemakzulan Gibran ini berasal dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Dalam usulannya, Forum Purnawirawan TNI mengajukan 8 tuntutan. Salah satu yang didorong adalah pemakzulan Gibran Rakabuming Raka. Hal ini ditanggapi Jokowi dan menyebut tuntutan tersebut merupakan bagian dari demokrasi. Ya, negara ini kan negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan. Ya, diikuti saja proses sesuai sistem ketatanegaraan kita. Bahwa ada yang menyurati seperti itu dinamika demokrasi kita biasa saja, biasa.
pemilihan presiden kemarin kan satu paket. Bukan sendiri-sendiri, kayak di Filipina itu sendiri-sendiri. Di kita ini kan satu paket. Terkait tuntutan pemakzulan, Forum Purnawirawan TNI telah menyerahkan ke MPR agar parlemen mempertimbangkan usulan tersebut. Forum Purnawirawan Prajurit TNI siap dipanggil untuk menjelaskan mengenai 8 usulan yang diajukan. Tim Liputan iNews melaporkan.